Bab 427. Lincoln mengambil cincin itu dan melihat isi di dalamnya, matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak mengembalikan cincin luar angkasa kepada Ye Xinghan, tetapi menyimpannya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Istana Muda benar-benar bahagia. Tampaknya saya membuat pilihan yang tepat untuk membuat kesepakatan ini dengan Tuan Istana Muda." Wanita itu, dia baru berusia 19 tahun ini, dan dia sekarang berada di Kerajaan Angin Biru. Chang Feng, Ye Xinghan tampak terkejut, lalu tersenyum ringan. Tempat kecil ini yang membuat orang merasa berstatus rendah bahkan jika mereka pergi ke sana, sebenarnya dapat melahirkan makhluk legendaris seperti tubuh ilahi. 9 suan indah, apakah kamu benar-benar yakin itu adalah 9 tubuh indah yang misterius? Kata-kata terakhir Ye Xinghan berisi peringatan yang jelas. Kerajaan Angin Biru adalah tempat tandus di mana dunia mendalam raja berada pada puncaknya, sehingga mustahil baginya untuk menghubungkannya dengan 9 tubuh indah misterius yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Ekspresi Lincoln tetap tidak berubah dan dia berkata dengan suara rendah, "Jika saya tidak yakin, saya tidak akan berani membuat kesepakatan ini dengan Tuan Muda Istana bahkan jika saya memiliki 10.000 lebih keberanian. Jika Tuan Muda Istana menggunakan 9 ini suan tubuh indah sebagai tungku, budidayamu pasti akan maju pesat." Sebagai perbandingan, 3 kilogram kristal ilahi berurat ungu ini bukanlah apa-apa sama sekali. Ekspresi Ye Xinghan menjadi tenang dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya telah berdagang dengan Penatua Ling berkali-kali, jadi tentu saja saya sangat lega dengan kata-kata Penatua Ling. Ada juga 1 pon kristal ilahi berurat ungu, perlahan-lahan saya akan menyimpannya itu, dan ketika saatnya tiba. Ketika saatnya tiba, Penatua Ling tidak boleh mengecewakan saya. Hei, jika waktunya tiba, Tuan Muda Istana akan menunggu kejutan besar," kata Lincoln sambil menyipitkan matanya. Dia tidak mengatakan bahwa orang dengan tubuh indah 9 suan adalah wanita menakjubkan yang hampir secantik putri salju. Meskipun dalam hal ini, nilai tawarnya bisa lebih tinggi, tetapi sangat mudah bagi Ye Xinghan untuk membayar secara langsung, memperhatikan wanita tercantik di Blue Wind Kingdom, Xia King Yue, maka dia akan kehilangan 1 pon kristal ilahi berurat ungu. Duduk di sudut kursi yang tidak mencolok, seorang pria dengan penampilan biasa-biasa saja menatap punggung Ye Xinghan dengan dingin. Tangannya perlahan tergenggam, dan kata-kata yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam keluar dari sela-sela giginya yang terkatup. "Matahari, bulan, Tuhan, istana, orang-orang dari wilayah pedang surgawi perkasa dan istana matahari dan bulan telah tiba, namun tempat suci kaisar dan istana lautan tertinggi masih belum tiba." Feng Hengkong tampaknya tidak terpengaruh oleh kesombongan Ye Xinghan. Dia duduk dengan tenang dan melihat ke arah waktu. Pada saat ini, hanya ada beberapa lusin napas tersisa sebelum waktu yang dijadwalkan untuk dimulainya pertandingan peringkat. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup secara tiba-tiba, membawa aroma samar bunga, yang membuat orang merasa mabuk. Di langit di atas stadion, kelopak bunga tiba-tiba melayang entah dari mana. Entah dari mana kelopak ini berwarna putih bersih, merah cerah, atau kuning cerah, terbang di seluruh langit, sangat indah. Baunya enak sekali. Peri mana yang ada di sini? Pasti ada peri tertentu dari tanah suci yang ada di sini. Aku sangat beruntung hari ini. Aku tidak hanya melihat putri salju, tapi aku juga melihat sekilas peri dari tanah suci. Melihat kelopak bunga yang berterbangan di langit dan mencium aroma yang menyentuh, para pria yang hadir semuanya bersemangat dan menatap ke langit dengan mata membara. Kelopak bunga berjatuhan semakin lebat, dan keharumannya menjadi semakin kaya dan memabukkan. Tiba-tiba, awan besar kelopak bunga meledak dengan indahnya di udara. Di bawah hujan besar kelopak bunga, sosok sekaya batu giok muncul. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan, berpakaian putih seperti salju, dengan rambut hitam seperti tinta, kulit seputih batu giok, fitur wajah seperti ukiran dan indah, alisnya ramping seperti bulan, sedikit melengkung, dan matanya ramping, seperti bunga persik, mengguncang gadis itu gelombang mata seperti itu. Penampilan Ye Xinghan juga sangat tampan, tetapi dibandingkan dengan pria yang tampak seperti baru saja keluar dari lukisan, dia hampir menjadi bajingan. Orang-orang di bawah mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menatap tercengang pada pria yang perlahan melayang turun ditemani ribuan bunga. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua merasakan rasa malu di hati mereka. Pria yang sangat tampan dan tampan.
Yun Ce tidak bisa tidak mengaguminya, dan pada saat yang sama diam-diam menambahkan di dalam hatinya, dia hampir sama baiknya denganku. Ketika Ye Xinghan dan Ling Kun melihat pria ini muncul, wajah mereka berubah pada saat yang sama, tapi itu jelas bukan keterkejutan atau ketakutan, tapi ekspresi yang sangat tidak nyaman. Ling Kun meraung rendah, sialan. Kenapa orang ini? Ketika dia melihat hujan kelopak bunga berjatuhan di langit, Feng Hengkong sedikit terkejut. Ketika sosok seputih salju itu muncul di antara kelopak bunga, Feng Hengkong. Kaisar Phoenix Ilahi yang agung ini, pemimpin sekte Phoenix Ilahi, sebenarnya seluruh tubuhnya gemetar, pupil matanya mengecil sejenak, dan dia berteriak dengan panik, "Siming, cepat bantu aku menemuinya." Sebelum Feng Siming sempat menyetujuinya, mata pria itu otomatis tertuju pada Feng Hengkong. Tiba-tiba, alisnya yang sudah ramping dan melengkung menjadi semakin melengkung. Matanya bergerak, dan dia menutup mulutnya dengan tangan, memperlihatkan, dengan senyuman menawan, dia mengeluarkan suara lembut, "Xiao Kongkong, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Aku sudah tidak bertemu denganmu selama 100 tahun, tapi aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku?" Seluruh arena tiba-tiba terdengar, semua orang tercengang, mata mereka tertunduk ke lantai. Ini orang ini. Apakah dia laki-laki? Atau perempuan, atau setengah laki-laki dan setengah perempuan, atau bukan laki-laki atau perempuan. Ekspresi ini, postur ini, alis ini, suara ini, kembalikan, tunggu. Xiao Kongkong, yang dia panggil. Mungkinkah dia memanggil Feng Hengkong, pemimpin sekte Phoenix? Apa-apaan, Feng Hengkong sudah siap mencari tempat untuk menutupi dirinya, tetapi kata-kata Kongkong kecil jatuh dari langit, menyebabkan Master Sekte Phoenix, yang tetap tenang di bawah kesombongan Ye Xinghan, gemetar, wajahnya berkedut, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya saat itu juga, menyemburkan seteguk darah tua. Feng Siming bergegas maju dengan cemas, dan berkata dengan hormat, "Putra mahkota Divine Phoenix Junior Feng Siming telah bertemu Ji. Senior, selamat datang Senior Ji di Sekte Divine Phoenix. Tempat duduk Anda telah disiapkan, silakan pindahkan Senior Ji ambil tempat duduk Anda." Petik 2. Ya, mata Ji Qianru yang menawan memandang ke atas dan ke bawah pada Feng Siming. Matanya yang menawan membuat seluruh tubuh Feng Siming tergelitik. Dia memutar pinggangnya dan berjalan menuju Feng Siming dengan menawan, lalu terkekeh, ternyata itu Mingming kecil. Pantas saja dia begitu tampan. Dia hampir menyusul Kongkong kecilku. Terakhir kali aku melihatnya saat kamu lahir, kamu baru saja berusia 2 atau 3 tahun. Dalam sekejap, kamu telah tumbuh begitu besar. Ayo, biarkan aku menyentuhmu untuk melihat apakah kamu telah tumbuh lebih kuat. Saat Ji Qianru berjalan berkeliling, pinggang lembutnya berputar seperti ular air, dan kedua pantatnya saling memutar, satu ke kiri dan satu ke kanan. Jika dia seorang wanita, itu pasti akan menjadi pemandangan yang harus dilihat, dan bahkan darah muncrat. Tapi sekarang, semua pria merasa perutnya seperti jungkir balik. Apakah orang-orang ini berasal dari Tanah Suci? Ini benar-benar orang-orang Tanah Suci. Sebelum Feng Siming sempat bereaksi, Ji Qianru telah mengambil tangannya, meletakkannya di telapak tangannya dan menggosoknya dengan lembut. Kulit Xiao Mingming sangat halus. Aku paling suka perasaan kulit halus, nak. Mingming harus tetap melakukannya. Feng Siming terbangun seolah-olah dari mimpi. Dia menarik tangannya seperti kilat dan melangkah mundur satu demi satu. Dia merasakan jantungnya bergerak-gerak dan lapisan tebal merinding muncul di sekujur tubuhnya. Terutama tangan yang disentuh oleh Ji Qianru, rasanya seperti ada jutaan semut yang merayap, membuatnya berharap bisa memotong seluruh telapak tangannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya yang tak kenal takut menunjukkan rasa takut setiap kali dia mendengar nama Ji Qianru dan menghindarinya. Ada keringat dingin di dahinya, dan dia berkata dengan sangat malu, Ji. Senior Ji, kuda perang peringkat Mama. Ini akan segera dimulai. Silakan masuk, Senior Ji, duduk. Kalimat sederhana ini dibuat tersandung dan tidak koheren oleh Feng Siming. Ji Qianru menjepit jarinya dan berkata dengan genit, "Xiao Mingming, apa yang sedang terburu-buru? Aku belum memeluk Xiao Kongkong dengan penuh kasih." "Xiao Kongkong, keluarga budak telah tiba, kenapa kamu belum datang? Terus, apakah kamu tidak merindukanku sama sekali selama 100 tahun ini?" Seluruh tubuh Feng Hengkong gemetar, dan dia menahannya dengan kuat hingga lehernya menebal 2 kali. Dia akhirnya tidak tahan lagi.
Dia berdiri dan berteriak dengan marah, Ji Qianru. Jika kamu berani berbicara omong kosong seperti ini lagi, kamu percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Diperkirakan Ji Qianru adalah satu-satunya di seluruh benua Tianshuan yang mampu membuat pemimpin agung Sekte Phoenix kehilangan kendali dan meledak di depan semua orang. Menghadapi Feng Hengkong yang mengamuk, Ji Qianru tidak panik sama sekali, malah tersenyum manis, terkikik, malu lagi, Kongkong kecil masih sama seperti dulu. Oke, semuanya, pertempuran telah usai, kamu harus mentraktir orang lain untuk minum. Xiao Mingming juga bisa datang. Setelah mengatakan itu, Ji Qianru memutar pinggangnya dan berjalan menuju tempat duduknya. Feng Hengkong, gelombang, Akeong tanda pagar persen. Feng Hengkong duduk, dahinya dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Feng Shuer di sampingnya sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Matanya melebar dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia buru-buru menjelaskan, Shuer, itu jelas bukan apa yang kamu lakukan, pikir, itu Ji Qianru, dia hanya orang gila, Shuer tidak perlu memperhatikannya. Aku tahu, ayah. Feng Shuer mengangguk, lalu terkekeh, Kongkong kecil, hehe, ternyata nama ayah bisa lucu sekali. Feng Hengkong, mungkinkah itu iblis legendaris? Ah tidak, waria. Feng Zanyun hampir berlutut di tanah. Pemimpin Sekte Phoenix Ilahi mereka sebenarnya digoda oleh seorang pria dan menjadi gila saat itu juga. Dia merasa pandangan dunianya hampir runtuh. Orang ini, tidak sederhana. Yun Che memegang dagunya dan berbisik sambil berpikir. Jasmine, tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki orang ini? Almarhum Baksuan, tuan yang benar-benar berlevel tinggi, level yang sama yang tidak boleh kamu main-mainkan, kata Jasmine dengan tenang. Kursi istana laut tertinggi berada di sisi kanan istana bulan matahari. Setelah Ji Qianru duduk, Ye Xinghan dan Ling Kun di sebelah mereka duduk dengan perhatian, belum lagi menyapa, tetapi mereka tampak seolah-olah sudah tidak melihatnya sama sekali. Ji Qianru mengambil inisiatif untuk maju dan berkata dengan penuh kasih sayang, Xiao Han, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Wajah Ye Xinghan berkedut, dadanya naik turun, dan dia dengan paksa memaksakan dua kata melalui giginya, diam. Huff. Menghadapi sikap kasar Ye Xinghan, Ji Qianru meludah dan menoleh dengan marah, kematian, kalian pria busuk semuanya adalah orang-orang berbudi luhur yang sama. Masing-masing lebih tidak baik dan tidak adil daripada yang lain. Orang tidak mau memperhatikanmu, mendengus. Otot-otot di wajah Ye Xinghan sangat mengejang, tapi dia akhirnya menghela nafas lega. Namun segera, Ji Qianru, yang baru saja mengaku, terlalu malas untuk peduli padamu, mendekatinya dengan lembut. Xiao Han, apakah kamu benar-benar tidak mau peduli padaku? Aku sangat merindukanmu beberapa tahun terakhir ini. Soalnya, Kongkong kecil sekarang jauh lebih dewasa dibandingkan 100 tahun yang lalu, dan dia lebih maskulin. Dia sangat menawan. Dibandingkan dengan mahasiswa baru seperti Xiao Han, orang-orang paling menyukai Kongkong kecil. Ah, Xiao Han, kenapa wanita di sekitarmu semakin parah? Lihat kulit ini, kasar sekali, jauh lebih buruk dari kulit orang lain. Xiao Han, suara lembut dan manis itu membuat jantung Ye Xinghan berkedut, anggota tubuhnya berkedut, meridiannya berkedut. Seluruh tubuhnya berkedut, dan dia merasa lebih buruk daripada kematian. Jika dia tidak mampu mengalahkan Ji Qianru, dan dia tidak ingin berkonflik dengan orang mesum yang bisa mencabik-cabik orang sambil tersenyum bahagia, dia pasti ingin memenggal kepalanya dan memasukkannya ke pantatnya. Elder Ling, Ye Xinghan mengertakkan gigi dan berkata, 3 kristal langit berurat ungu, berganti tempat duduk denganku. Garis keringat dingin langsung turun dari dahi Ling Kun, dan dia berkata dengan panik, ini bukan masalah dengan kristal surgawi. Saya sudah tua dan tidak tahan dengan masalah. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Ye Xinghan, kamu Xinghan. Bab 428. Waktu untuk pertarungan peringkat telah tiba, tetapi kursi di Royal Sanctuary masih kosong. Feng Hengkong tidak mengumumkan dimulainya pertarungan peringkat, tetapi melihat ke langit. Jika 3 tempat suci lainnya terlambat, dia dapat memilih untuk tidak menunggu, tetapi untuk tanah suci Kaisar, dia harus menunggu. Feng Hengkong tidak membiarkan Feng Hengkong menunggu terlalu lama. Pada saat ini, suara tua dan damai datang dari jauh di atas. Aduh,
Tuanku datang terlambat karena ada pekerjaan, jadi saya membuat kalian semua menunggu lama. Saya sangat malu, sangat malu. Petik 2. Suara itu panjang dan halus, seolah-olah datang dari langit. Di saat yang sama, aura damai dan luas turun dari langit, menutupi seluruh arena. Aura yang sangat kaya ini membuat orang langsung teringat akan lautan, langit berbintang, jurang maut, luas dan tak terbatas. Kaisar, suara Jasmine yang sedikit terkejut datang dari benak Yunce. Semangat Yunce tiba-tiba bergetar. Kaisar, orang yang datang adalah seorang kaisar. Sangat tidak biasa bagi tanah suci untuk kedatangan Tuan Istana Muda. Mengapa seorang kaisar dikirim ke sini? Di benua Tianxuan, alam Shengxuan adalah keberadaan mitos. Menurut legenda, ini adalah alam mimpi yang tidak dapat dijangkau manusia sama sekali. Alam Jiangxuan adalah puncak dunia ini, dan seorang kaisar adalah raja tertinggi di seluruh benua Tianxuan. Adapun kaisar, mereka hanya ada di Tanah Suci dan Sekte Divine Phoenix, bahkan di Tanah Suci dan Sekte Divine Phoenix, mereka sangat langka. Dalam pertandingan peringkat 7 negara ini, cakrawala Yunce terbuka sepenuhnya. Meskipun mereka berasal dari benua yang sama, Divine Phoenix Empire dan Blue Wind Kingdom seperti dua dunia yang sangat berbeda. Di Kerajaan Angin Biru, tahta adalah batas yang tak tertandingi, tetapi di sini, ada tahta di mana-mana, penguasa merajalela, dan sekarang ada kaisar lain. Sesosok perlahan jatuh dari langit pada saat ini. Ini adalah lelaki tua berjubah kuning muda, memegang pengocok di tangannya, dengan rambut putih dan janggut putih, roh abadi, dan wajah lembut, seperti seorang abadi Tao yang akan naik tahta. Ketika orang lain dari 3 tanah suci tiba, Feng Hengkong hanya berdiri untuk menyambut mereka. Namun kali ini, Feng Hengkong langsung meninggalkan meja dan bergegas menyambut mereka. Di belakangnya, Feng Feiyan dan tetua lainnya juga meninggalkan meja dan mengikuti. Feng Hengkong segera mendatangi lelaki tua itu, memberi hormat dengan hormat dan berkata, Junior Phoenix Divine Sect Feng Hengkong memberi penghormatan kepada guru kuno. Kaisar sangat dihormati di 4 tempat suci. Orang tua di depannya adalah tetua tertinggi di tanah suci kaisar, bahkan jika dia adalah kaisar suci, dia harus bersikap sopan padanya. Selain itu, Sekte Divine Phoenix selalu memiliki hubungan paling dekat dengan tempat suci kaisar. Meski tidak terlihat jelas, Sekte Divine Phoenix memang selalu memiliki niat untuk mendekat ke tanah suci kaisar. Tuan Buchang tidak memiliki kekuatan dan prestise dari tetua agung tanah suci. Dia menjentikkan lalat debunya, mengembalikan hadiah itu, dan berkata sambil tersenyum, "Gu terlambat karena suatu alasan. Ini benar-benar dosa, saya semoga Master Sekte Phoenix memaafkanku." Feng Hengkong berkata, "Apa yang kamu bicarakan, Tuan Buchang? Kedatanganmu secara langsung sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi Sekte Phoenix suci kami." "Oh, junior ini mengingat Tuan Buchang seharusnya datang dengan seorang murid. Kenapa? Haha." Tuan Buchang berkata dengan tenang. Dia tersenyum, "Gu memang membawa muridnya ke sini, hanya untuk membiarkan dia mendapatkan pengalaman dalam menyaksikan pertarungan peringkat dan menjelajahi kedalaman kuno Tabut. Saya tidak pernah berpikir, bahwa ketika dia bertemu seorang teman lama secara kebetulan di kota Phoenix suci ini, dia akan mengusir orang tua jahat seperti saya. Saya di sini, hehehe. Begitu, untuk diterima oleh Tuan Gu Chang sebagai murid tertutup, muridmu harus memiliki bakat manusia super. Tuan Buchang mengundangmu." Feng Hengkong mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tempat duduk di Suaka Huangji. Buchang mengambil tempat duduknya, Ling Kun, Ye Xinghan, dan bahkan Ji Qianru semuanya berdiri, dengan hormat dan hormat memberikan hormat junior. Tindakan ini membuat hati Yun Che tergerak. Status Master Buchang di Tanah Suci Kaisar Ji terlihat jelas. Semua orang dari 4 tanah suci juga telah tiba, dan suasana menjadi sunyi. Pertarungan peringkat 7 kerajaan akhirnya dimulai. Mengikuti pandangan Feng Hengkong, Penatua Agung Phoenix Feng Feiyan terbang ke tengah arena. Teriakan Phoenix yang agung dan nyaring datang darinya, dan kemudian, nyala api meledak ke langit dan terus berlari ke arahnya. Naik ke ketinggian puluhan kaki, mata semua orang terfokus padanya. Feng Feiyan melihat ke segala arah dan berkata dengan keras, "Feng Feiyan, ketua-tetua dari Sekte Divine Phoenix, merasa terhormat bisa bertemu dengan para pahlawan dan pahlawan muda dunia. Atas nama Sekte Divine Phoenix, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya dari kalian teman-teman yang datang dari jauh untuk datang ke kota Phoenix.
Sesi ini adalah surgaku. Turnamen peringkat ke-39 Kerajaan Xuan Qi akan dipandu oleh saya, Feng Feiyan, dan disaksikan oleh tamu-tamu terhormat dari 4 tanah suci. Turnamen pemeringkatan 7 kerajaan akan diadakan setiap 25 tahun, untuk para pahlawan muda Kerajaan Xuan. Pertempuran kekuatan yang mendalam, ketenaran di alam semesta, dan pertempuran untuk meningkatkan prestise nasional. Wow, yang hebat. Penatua sebenarnya yang memimpinnya. Hah, itu tidak benar. Mengapa Penatua Agung yang memimpinnya? Feng Zanyun berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, dia tidak tahu sebelumnya bahwa Grand Elder secara pribadi akan menjadi tuan rumah pertandingan peringkat ini. Bahkan jika seseorang memberitahunya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mempercayainya, karena di masa lalu, pertandingan peringkat 7 kerajaan biasanya dipimpin olehnya, paling banyak oleh tetua tingkat rendah. Apakah ada faktor khusus dalam pertandingan peringkat ini? Feng Zanyun bertanya dengan suara rendah. Kecuali senior tertinggi dan Putri Sue, status Feng Feiyan di Sekte Phoenix Ilahi hampir berada di urutan kedua setelah Feng Hengkong, bahkan putra mahkota Feng Ximing harus bersikap hormat di hadapannya. Dia secara pribadi memimpin turnamen pemeringkatan 7 negara ini, dan bahkan beberapa orang di Tanah Suci sedikit terkejut. Penonton di kursi menahan napas dan memandang Feng Feiyan dengan kekaguman dan rasa hormat. Kata-kata di telinga mereka seperti guntur. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda untuk dipimpin oleh sesepuh agung sendiri, dan dipimpin oleh sesepuh biasa dan ketua aula. Semua orang samar-samar mencium sesuatu yang aneh. Benar saja, setelah Feng Feiyan selesai membaca pidatonya, dia tiba-tiba mengangkat matanya dan menunjuk ke langit. Semuanya, lihat ke atas dan lihat, ya, bayangan raksasa di langit yang menutupi langit dan matahari adalah bayangan tersembunyi yang muncul sekali dalam 300 tahun. Bahtera kuno yang mendalam yang menyimpan misteri yang tidak diketahui. Petik 2. Bahtera kuno yang mendalam selalu muncul di langit kota Phoenix suci kita, dan hanya kekaisaran Phoenix suci kita yang selalu memenuhi syarat untuk menjelajahinya. Tapi ini saatnya, pemimpin sekte berwawasan luas dan bersedia bekerja sama dengan 6 teman dari dalam dan luar negeri akan menaiki tabut purba. Bersama-sama dan berbagi rahasia tabut purba. Dalam kompetisi pemeringkatan ini, 3 teratas akan dapat memilih 3 orang untuk menjelajahi tabut primordial bersama-sama. Meskipun mereka adalah 3 teratas, tetapi semua orang tahu bahwa yang pertama pastilah sekte Phoenix Ilahi. Oleh karena itu, hanya ada 6 orang dari 2 negara yang cukup beruntung untuk menaiki Bahtera Xuan kuno. Namun, Feng Feiyan tiba-tiba mengubah suaranya dan berkata, beberapa hari yang lalu, sekte kami tiba-tiba menemukan bahwa segel misterius di pintu utama tabut Xuan kuno telah dilonggarkan lebih awal, yang juga berarti bahwa pintu utama dari tabut Xuan kuno Xuan Ark akan lebih kecil dari yang diharapkan. Itu akan dibuka 4 hari sebelumnya. Petik 2. Hah. Beberapa orang di Tanah Suci semuanya mengerutkan kening. 4 hari sebelumnya, jadi, tabut Xuan kuno akan dibuka besok. Bisik Ye Xinghan, seharusnya begitu. Tidak heran Feng Feiyan lah yang datang untuk secara pribadi memimpin pertandingan peringkat ini. Sesuatu telah terjadi. Ling Kun juga berbisik, jika tebakanku benar, pertandingan peringkat ini akan segera berakhir, mungkin. Feng Feiyan melanjutkan, sekte kami awalnya memutuskan untuk mulai menjelajahi tabut misterius kuno keesokan harinya setelah pertarungan peringkat, tapi kali ini, tabut misterius kuno akan dibuka besok. Hanya 12 jam yang akan diaktifkan pada suatu waktu. Butuh 300 tahun untuk mendapatkan 12 jam ini, jadi tentu saja tidak ada yang boleh disia-siakan. Tapi apa yang saya, sekte Phoenix Ilahi, katakan, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi, jadi mari kita jelajahi zaman kuno bersama-sama untuk besok. Xuan Ark, jadwal kompetisi peringkat ini pasti akan sangat padat. 3 besar harus diputuskan hari ini. Wow, gelombang begitu kata-kata Feng Feiyan keluar, seluruh stadion berada dalam keadaan kacau, kegemparan. Mereka semua memahami bahwa Bahtera Xuan kuno akan dibuka terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, kompetisi peringkat ini akan dikompresi menjadi 1 hari, yaitu, akan selesai dalam hari ini. Semua pertandingan pemeringkatan sebelumnya telah berlangsung setidaknya 5 hari, tanpa kecuali. 70 pemain muda terbaik dari 7 negara bertanding secara round robin. Dulu tempat kompetisi yang berlangsung selama 5 hari pun selalu penuh, dan periode kompetisi seringkali diperpanjang, sehingga tidak mungkin menyelesaikan kompetisi hanya dalam 1 hari.
Wajah orang-orang yang berpartisipasi dalam perang, serta kaisar dan penguasa dari berbagai negara, semuanya berubah dengan cepat. Pertarungan peringkat 7 negara adalah acara nasional, dan hasil peringkat terkait dengan status dan status suatu negara, kejayaan dalam 25 tahun ke depan. Untuk pertarungan peringkat ini, setiap negara telah membuat persiapan penuh beberapa tahun sebelumnya, dan semua harta langka yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun telah digunakan tanpa ragu-ragu dalam beberapa tahun terakhir. Bagi para peserta muda dalam perang, ini pertandingan peringkat adalah tahap tertinggi bagi mereka untuk mengekspresikan diri, dan kesempatan terbaik bagi mereka untuk menjadi terkenal di dunia. Jika jadwal asli 5 hari benar-benar dikompresi menjadi 1 hari, waktu pertunjukan mereka pasti akan dikompresi hingga 80% penuh. Bagaimana mereka bisa menerima perbedaan seperti itu? Dan ada lebih dari 3 juta penonton yang telah bekerja keras untuk bisa masuk. Mereka seharusnya bisa menikmati pertarungan puncak selama 5 hari, tapi tiba-tiba hanya tinggal 1 hari lagi. Tentu saja, mereka sangat tidak senang. Pantas saja Tetua Agung secara pribadi memimpinnya. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, ternyata kekuatan Tetua Agung digunakan untuk menekan kemungkinan situasi kacau. Jika jadwal kompetisi dipersingkat menjadi 1 hari. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, alisnya bergerak sedikit, dan dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Kegaduhan tiba-tiba di arena sudah diperkirakan oleh Sekte Phoenix Suci. Ekspresi Feng Feiyan tidak berubah, tetapi suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, meskipun jadwalnya telah dipersingkat. Yakinlah bahwa pertempuran 7 kerajaan ini akan tetap adil dan merata. Bahkan, lebih dari dekade sebelumnya. Adil dan merata, itu juga dapat menentukan peringkat kekuatan 7 kerajaan Tianshuan kita tanpa penyimpangan apapun. Kata-kata Feng Feiyan membuat semua orang terlihat terkejut. Akankah jadwal kompetisi dikompresi dari 5 hari menjadi 1 hari? Akankah lebih adil? Feng Feiyan melanjutkan, dalam turnamen pemeringkatan 7 negara sebelumnya, 70 pahlawan muda bergiliran berkompetisi, dan pemeringkatan akhir didasarkan pada peringkat tertinggi yang diraih oleh peserta dari negaranya masing-masing. Namun, metode pemeringkatan ini, penekanannya adalah pada kekuatan para praktisi mistik papan atas suatu negara. Namun nyatanya yang paling bisa menunjukkan kekuatan suatu negara adalah kekuatan keseluruhan dari peserta suatu negara. Oleh karena itu, kompetisi pemeringkatan tahun ini akan membatalkan pertarungan individu dan mengubahnya menjadi pertarungan kelompok. Di setiap pertandingan kualifikasi, semua praktisi mistik dari kedua sisi pertempuran harus muncul. Ada keributan di lapangan. Mata Yun Ce membelalak, dia menatap Feng Feiyan dengan wajah dingin, dan mengutuk dengan keras. Sialan, bab 429. Feng Feiyan mengabaikan keributan di antara penonton dan melanjutkan, meskipun ini adalah pertarungan kelompok, ini juga dapat sepenuhnya mengungkapkan kekuatan semua orang. Ini juga dapat mengukur secara lebih adil tingkat generasi muda suatu negara secara keseluruhan. Pada saat yang sama, itu juga tidak adil untuk mempersingkat jadwal. Dengan cara ini, teman-teman dari 6 negara, apakah Anda memiliki keberatan? Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat mengajukannya. Feng Feiyan menghadapi 6 negara, tepatnya, 5 negara telah duduk, dan suaranya tenang, tanpa ekspresi. Jika dia hanyalah seorang tetua biasa dari Sekte Phoenix Suci, sebagai seorang kaisar dan penguasa 6 negara, menghadapi perubahan jadwal yang tiba-tiba dan besar, dia mungkin akan mengajukan keberatan. Tapi orang yang berbicara kepada mereka sekarang adalah tetua agung dari Sekte Phoenix Ilahi. Seseorang yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Divine Phoenix Prince. Kekuasaan, dan reputasinya jauh lebih rendah daripada para kaisar dari 6 kerajaan yang digabungkan. Di bawah tatapan Feng Feiyan, para kaisar dan penguasa 6 kerajaan merasa seperti ada lempengan besi yang menekan dada mereka, dan bahkan sangat sulit untuk bernapas. Bagaimana mereka berani mengatakan apa-apa lagi? Sekte Dewa Phoenix jelas telah membuat keributan, keputusan sepihak dalam hal ini. Beraninya mereka berbeda pendapat, mereka semua mengangguk setuju. Bagus sekali, Feng Feiyan mengangguk, karena teman-teman kita dari 6 negara tidak keberatan. Jadwal pertandingan peringkat tahun ini akan ditentukan sebagai berikut. Aturan pertarungan tim pada dasarnya sama dengan aturan pertandingan individu, juga merupakan pertarungan round robin, dan setiap negara memiliki aturannya sendiri. Setiap negara akan bertarung dengan negara lain, dan peringkatnya akan didasarkan pada jumlah kemenangan.
Dua negara dengan jumlah kemenangan yang sama akan bertarung lagi, dan pemenangnya akan di peringkat pertama. Untuk mempersingkat jadwal dan mengurangi konsumsi praktisi mistik dari semua negara yang berpartisipasi dalam perang, kami, Sekte Phoenix Ilahi, jika Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran round robin, orang dengan jumlah kemenangan terbanyak pada akhirnya bisa bertarung melawan praktisi mistik dari Sekte Phoenix Ilahi kita. Jika dia menang, dia akan menduduki peringkat pertama dalam kompetisi ini. Dengan cara ini, dalam pertarungan round robin, hanya mistikus dari masing-masing negara perlu bertarung 5 kali. Total 16 pertempuran, 1 hari sudah cukup. Makna Feng Fei yang jelas, yaitu, Sekte Divine Phoenix tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran round robin dan hanya akan menunggu orang terkuat dari 6 negara untuk ditantang. Feng Fei yang tidak bertanya apakah 6 negara keberatan dengan hal ini, karena itu tidak perlu. Dan tak seorang pun di 6 negara merasa tidak pantas atau tidak puas, karena ketinggian Sekte Phoenix Ilahi tidak tertandingi oleh 6 negara lainnya. Mengingat betapa menakutkannya Sekte Divine Phoenix, bahkan jika semua praktisi dari 6 negara digabungkan, mereka akan dengan mudah dipukuli hingga berkeping-keping oleh praktisi ilahi dari Sekte Divine Phoenix. Di mata negara lain, persaingan pemeringkatan 7 negara di berbagai bidang sebenarnya hanyalah kompetisi pemeringkatan 5 negara. Karena Divine Phoenix terlalu kuat dan Blue Wind terlalu lemah, yang mereka perjuangkan setiap saat adalah peringkat di antara 5 negara. Kalau bisa menduduki peringkat kedua, sama saja dengan menjadi peringkat pertama. Dan jika berada di peringkat ke-6, itu sama saja dengan berada di peringkat terakhir secara memalukan. Mereka tidak pernah berani bermimpi untuk mengalahkan Kekaisaran Phoenix Suci, dan pada saat yang sama, mereka tidak pernah meremehkan membandingkan diri mereka dengan Kerajaan Angin Biru. Saya tidak perlu membuang waktu untuk menguraikan aturan kompetisi lainnya. Feng Feiyan melihat sekeliling, dengan keagungan tak terlihat di matanya. Turnamen peringkat 7 kerajaan adalah Xuanji dari benua Tianxuan. Acara tertinggi, setiap sesi akan mendapat perhatian yang sangat tinggi. Dan perubahan jadwal yang begitu besar dan belum pernah terjadi sebelumnya tanpa pemberitahuan sebelumnya diputuskan langsung hanya dalam beberapa kata, tidak ada yang berani menolak atau menunjukkan ketidakpuasan. Ini adalah intimidasi yang sangat luar biasa dari Sekte Divine Phoenix. Hei, awalnya aku mengira akan menonton pertandingan itu berhari-hari, tapi sekarang hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba aku merasa sangat bahagia. Ya, Xiao Han, apakah kamu memiliki suasana hati yang sama denganku? Apakah keduanya sama? Ji Qianru menyipitkan mata bunga persiknya dan menatap Ye Xinghan dengan menawan. Wajah Ye Xinghan berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, Ji Qianru, jika kamu berani berbicara denganku lagi, aku akan membunuhmu. Oh, Ji Qianru tampak ketakutan, dan tiba-tiba dia mengecilkan tubuhnya, lehernya, lalu matanya menjadi polos dan sedih. Xiao Han, kenapa kamu tiba-tiba bersikap agresif kepada orang lain? Itu hampir membuat bayi takut sampai mati. Jika kamu terus bersikap agresif kepada orang lain secara tiba-tiba, mereka akan marah. Mereka akan marah, segera marah. Jika kamu marah, kamu mungkin melakukan kejahatan dan meninggalkanmu tanpa seorang wanita untuk diajak bermain di malam hari. Suara Ji Qianru lembut, dia hampir menangis, dan dia melirik dengan takut ke sisi Ye Xinghan. Mayat dari 2 wanita menawan itu tiba-tiba gemetar di saat yang sama, pupil mereka membesar, menunjukkan ketakutan yang mendalam. Karena saat mereka disentuh oleh matanya, perasaan yang menakutkan, seperti disentuh oleh kacamata, ular raja tercetak di tenggorokan. Kamu, Ye Xinghan tahu kengerian orang cabul ini lebih baik dari siapapun, dia mengunci mulutnya dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Saya menyatakan bahwa turnamen pemeringkatan 7 negara ke-39 di benua Tianxuan telah resmi dimulai. Suara Feng Feiyan menyebar ke seluruh arena, mengumumkan dimulainya turnamen pemeringkatan 7 negara ini. Dia melambaikan tangannya, dan kilatan api melintas. Tiba-tiba, sebuah batu api besar berdiri di tengah arena. Melihat batu misterius ini, Yun Che, yang pernah mengalami turnamen ranking Blue Wind, segera memahami kegunaannya. Yun Che mengulurkan lengannya dan melirik telapak tangannya. Adegan di panggung diskusi pedang di Tianjian Villa muncul di benaknya. Dia berbisik dengan marah pada dirinya sendiri, sepertinya aku akan ditertawakan oleh orang banyak lagi. Kamu adalah ditakdirkan untuk diejek oleh orang banyak lagi dan lagi. Dalam setiap turnamen ranking Blue Wind, tes kekuatan mendalam adalah proses yang diperlukan.
Hal yang sama berlaku untuk turnamen pemeringkatan 7 negara. Setengah dari tes kekuatan misterius adalah untuk mengungkap level kekuatan misterius setiap peserta. Bagaimanapun, level kekuatan misterius pada dasarnya menentukan kekuatan. Separuh lainnya adalah usia pengujian. Dalam kompetisi pemeringkatan sebelumnya, peserta tidak boleh berusia lebih dari 25 tahun. Jika mereka berusia di atas 25 tahun, mereka akan segera didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi. Feng Feiyan perlahan turun dari udara, mendarat di sebelah batu misterius, dan berkata dengan lantang, "Sekarang, saya akan membacakan nama 7 negara sesuai peringkat mereka di turnamen pemeringkatan 7 negara terakhir. Peserta dari semua negara akan membawa lencana perang mereka ke panggung Phoenix, mengungkapkan nama mereka, dan kemudian menjalani tes kekuatan dan usia yang mendalam. Bangsa Changlan, titik tanda seru petik 2. Feng Feiyan mengatakan bahwa peringkatnya sesuai dengan peringkat sebelumnya, tetapi yang pertama berteriak adalah negara yang menempati peringkat kedua di kompetisi sebelumnya. Di permukaan, ini sepertinya merupakan tanda tidak menonjolkan diri sebagai tuan rumah dan menempatkan Feng Feiyan di peringkat Shenzong berkuasa di posisi terakhir, tetapi maksudnya adalah Kekaisaran Shen Huang tidak mau repot-repot membandingkannya dengan 6 negara lainnya. Pada kompetisi pemeringkatan terakhir, Changlan menduduki peringkat kedua dan Six Nations menduduki peringkat pertama. Begitu 3 kata, negeri Changlan, jatuh. Cahaya misterius yang dingin tiba-tiba bersinar dari tempat negeri Changlan duduk, dan sebuah kata besar, Changlan, terlukis di langit. 7 pria muda dan 3 pria muda wanita itu terbang ke arah di saat yang sama. Pakaiannya berkibar dan mendarat di panggung Phoenix. Tiba-tiba, udara dingin beriak dari panggung Phoenix seperti gelombang air. Kerajaan Changlan terletak di ujung utara Tianshuan, yang cuacanya dingin sepanjang tahun, sehingga para praktisi di sana pada dasarnya mempraktikkan keterampilan mistik berbasis es. Yang tertua dari 10 anak muda tampaknya berusia sekitar 25 tahun, dan yang termuda tampaknya baru berusia 20 tahun. Saat mereka naik ke atas panggung, penonton di belakang kursi Changlan tiba-tiba meledak, menderu dengan suara yang menggemparkan. "Changlan, Changlan, Changlan, ayo Changlan! Hancurkan 5 kerajaan." Wow, itu Lian Hua Gongxi, Han Ruyu. Yang pertama dalam kompetisi peringkat Changlan 2 kali. Dia benar saja, itu ada di sini. Wow, itu Pak Lian, idolaku. Tampan sekali. Aku hampir pingsan. Beberapa gadis nimfomaniak menutupi wajah mereka dan berteriak. Suara besar itu seperti menggelegar guntur, menggetarkan gendang telinga Yunce. Suara Jasmine terdengar di telinganya, 7 Tianshuan tahap akhir, 2 Wangsuan setengah langkah, dan 1 Wangsuan tahap awal. Mereka berdua adalah generasi muda, dan mereka tinggal di benua yang sama. Sebagai perbandingan, Changfeng negaranya adalah terlalu berjauhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Yunce berkata dengan acuh tak acuh, negara angin biru adalah yang terkecil, memiliki sejarah terpendek, dan memiliki latar belakang yang sangat dangkal, jadi tentu saja ada kesenjangan besar yang tidak dapat dijembatani. Feng Wuhui dari Sekte Pedang Gunung Salju Kerajaan Changlan, datanglah untuk bergabung dalam pertempuran. Praktisi muda pertama melangkah maju dan menunjukkan lencana pertempurannya. Dia mengumumkan nama dan sektenya dengan nyaring dan kuat sikapnya, lalu mengambil langkah maju. Berdiri di depan Feng Feiyan, dia menekankan telapak tangannya pada batu misterius itu. Batu pengukur suan bersinar dengan cahaya, dan kemudian usia tulang dan kekuatan suannya tercermin dengan jelas. 23 tahun, alam Tianshuan tingkat 8. Penonton kerajaan Changlan tiba-tiba bersorak menggelegar, mampu mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda berarti dianggap sebagai yang terbaik di antara 6 kerajaan. Praktisi mendalam dari kerajaan Changlan bergerak maju satu demi satu, tingkat kekuatan mendalam mereka persis seperti yang dikatakan Jasmine, 7 Tianshuan tahap akhir dan 2 Wangsuan setengah langkah. Pada saat ini, praktisi terakhir dari kerajaan Changlan akhirnya bergerak maju. Kesembilan mistikus lainnya semuanya memiliki wajah yang bangga, tetapi pria ini selalu memiliki wajah yang tenang, dengan sedikit senyuman. Dia tampak sangat muda, dengan wajah seputih batu, giok dan bibir semerah pil merah. Dia adalah orang yang luar biasa, dan keluarnya pria ganteng, ada sindiran jahat yang bisa dengan mudah membuat wanita terjerumus ke dalamnya. Dia berjalan maju perlahan, berjalan santai. Ketika dia mengambil langkah pertama,
auditorium kerajaan Changlan benar-benar meledak dengan segala macam teriakan berlebihan, terutama teriakan wanita yang hampir membuat Phoenix kewalahan. Panggung pun terkoyak. Kasihan si playboy, apa-apaan ini? Mendengar nama seperti itu dari teriakan wanita itu, Yun Che mengangkat dagunya. Nama ini benar-benar tak tertahankan. Nama orang ini adalah Han Ryu. Konon dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda kerajaan Changlan. Dia mengikuti turnamen pemeringkatan Changlan 2 kali pada usia 17 dan 20 tahun, dan kedua kali dia menduduki peringkat pertama. Dia adalah terkenal di kerajaan Changlan. Di puncak matahari, penguasa kerajaan Changlan menganggapnya sebagai tamu terhormat. Hei, bahkan aku pernah mendengar namanya. Feng Zhanyun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, meskipun dia cukup bergengsi di kerajaan Changlan, tetapi jika menyangkut sekte Phoenix ilahi kita, akan seperti itu, dan mungkin bahkan tidak dianggap rata-rata. Han Ryu tersenyum, mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok putih dan menekannya, batu ujian. 23 tahun, Wang Xuan tingkat 2. Wow, penonton di kerajaan Changlan menjadi benar-benar gila, dan sorak-sorai langsung berubah dari gemuruh ombak menjadi guntur misterius 9 surga, sementara wajah para praktisi mendalam dari 5 negara lainnya sedikit berubah. Kali ini, tahta, kita akan mengejutkan semua orang. Tak disangka, tahta juga muncul di kerajaan Changlan. Tampaknya kali ini, jika kita menghadapi kerajaan Changlan, itu akan menjadi pertempuran sulit lainnya. Namun, tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Kaisar kerajaan Heisha berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk, Feng Hengkong, yang telah diam selama ini, mengangguk saat ini, sepertinya kerajaan Changlan telah membuat beberapa kemajuan kali ini. Petik 2, sial, ini sebenarnya sebuah tahta, dan ini yang kedua tingkat Wang Xuan. Feng Zhanyun tampak terkejut, sebenarnya ada tahta di bawah usia 25 tahun di 6 kerajaan kecil. Cek, ini luar biasa. Sangat jarang, anak laki-laki bernama Han Ryu ini bukan hanya Changlan, tapi dia langsung menjadi terkenal di 6 negara. Juara kedua dalam kompetisi pemeringkatan ini mungkin datang dari kerajaan Changlan lagi. Kerajaan Heisha, orang misterius dari kerajaan Changlan itu selesai, namun tidak kembali ke tempat duduknya, melainkan langsung masuk ke area persiapan eksklusif Phoenix Terrace. Raungan Feng Feiyan terdengar lagi, dan 10 praktisi muda berpakaian hitam melompat ke panggung Phoenix. Kali ini, penonton kerajaan Heisha meledak seketika, dan raungan itu tidak lebih lemah dari kerajaan Changlan. Wu Huihong, sekte Yinming dari negara jahat hitam, telah datang untuk bergabung dalam pertempuran. Petik 2, Lu Haoyan, dari Pulau Xisha di negara jahat hitam, telah datang untuk bergabung dalam pertempuran. Negara Changlan, negara jahat hitam, negara Jialuo, negara Kuishui, negara Tianxiang. Praktisi yang berpartisipasi dari 5 kerajaan Tianxuan naik ke panggung Phoenix sesuai dengan peringkat mereka di turnamen pemeringkatan 7 kerajaan sebelumnya. Dalam seperempat jam, semua praktisi dari 5 kerajaan telah menyelesaikan ujian mereka dan memasuki area persiapan, hanya menyisakan 2 ujung piramida. Kekaisaran Phoenix Ilahi dan Kerajaan Angin Biru. Bab 430. Yun Che dengan hati-hati menyaksikan usia tulang dan kekuatan generasi muda praktisi mendalam dari 5 negara, dan menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, dia semakin mengerti mengapa tidak ada seorang pun di Blue Wind Kingdom yang mau menyebutkan peristiwa besar seperti turnamen peringkat 7 kerajaan, apalagi memperhatikannya, itu hampir seperti tabu yang memalukan. Melihat keseluruhan proses, meskipun kekuatan komprehensif dari 5 kerajaan Changlan, Heisha, Jialuo, Kuishui, dan Tianxiang berbeda, perbedaannya tidak besar. Changlan yang menduduki peringkat kedua di sesi terakhir kali ini merupakan singgasana junior, 2 Wang Xuan setengah langkah, 7 Tianxuan tahap akhir, dan kerajaan Tianxiang, yang peringkatnya hanya lebih tinggi dari Changfeng terakhir kali dan peringkat terakhir di antara 5 kerajaan, kali ini memiliki 1 Wang Xuan setengah langkah, 8 Tianxuan tahap akhir, seorang Tianxuan pertengahan. Kesenjangan seperti itu sebenarnya tidak besar sama sekali. Selama keberuntungannya cukup, setiap negara berpeluang meraih peringkat kedua dalam perang peringkat 7 negara. Tapi hanya Blue Wind Nation yang benar-benar sengsara dibandingkan mereka. Kecuali Xia King Yue, pada dasarnya tidak mungkin menemukan siapapun yang berusia di bawah 25 tahun di alam Blue Wind Xuan yang bahkan berada di tingkat dasar alam Tianxuan.
Wang Xuan setengah langkah hanyalah puncak dari mereka yang berusia di bawah 25 tahun di 5 negara ini, tetapi di Blue Wind Kingdom, dia hampir menjadi puncak dari seluruh dunia Xuan. Bahkan kerajaan Changlan dan kerajaan Heisha masing-masing memiliki tahta di bawah usia 25 tahun. Setelah 5 kerajaan, masih ada Blue Wind Kingdom dan Divine Phoenix Empire. Feng Feiyan melirik ke kursi dan berkata dengan tenang, seperti yang Anda lihat, dalam pertempuran 7 kerajaan ini, kerajaan angin biru tidak hadir karena alasan yang tidak diketahui, dan tidak ada gerakan sama sekali. Kerajaan angin biru tidak bagus di kekuatan misterius, maukah kamu berpartisipasi? Pertandingan peringkat ini tidak akan berdampak apapun pada hasil peringkat. Sebaliknya, dapat mempersingkat kompetisi, mana yang terbaik. Semburan tawa tiba-tiba datang dari kursi, semua orang tahu bahwa Blue Kerajaan Angin berada dalam pertandingan peringkat 7 negara ini. Sungguh keberadaan yang rendah hati dan menyedihkan yang selalu ada di antara mereka. 6 negara lainnya berjuang demi prestise dan kejayaan, tetapi Blue Wind Nation setiap kali hanya berjumlah 7 negara. Namun di sesi kali ini, sepertinya saya malah tidak berani dan malu untuk mengarang angka. Ada sangat sedikit orang Blue Wind di arena, tapi tidak ada satupun. Kata-kata dari Penatua Agung Phoenix ini membuat mereka merasa sangat terhina, tetapi mereka hanya bisa mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi untuk menahan penghinaan. Mereka tidak dapat mengatakan apapun dan tidak memiliki wajah untuk mengatakan apapun. Cek, nak Blue Wind, sudah terlambat bagimu untuk berbalik dan lari dengan ekor di antara kedua kakimu. Dengan kekuatanmu, jika kamu benar-benar naik, atau naik sendiri, apalagi wajahmu, kamu akan kehilangan seluruh pantatmu. Hei, sialan, sebelum Feng Zhanyun selesai berbicara, dia melihat Yun Ce melompat di sampingnya, lalu naik dan turun beberapa kali, langsung menuju ke platform Phoenix di tengah. Tunggu, siapa bilang tidak ada peserta perang di Blue Wind Country? Raungan seperti guntur terdengar di arena. Ketika raungan itu jatuh, naik turun terakhir yang telah diselesaikan Yun Ce jatuh dengan keras di mata semua orang yang terkejut. Di panggung Phoenix, ada suara gemetar di bawah kakinya. Dia menatap Feng Feiyan dengan mata tenang dan bangga. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan lencana pertempuran dengan tulisan, Chang Feng, tercetak di atasnya. Yun Ce dari kerajaan Chang Feng, datanglah untuk bergabung dalam pertempuran. Feng Suer menjerit tak terkendali. Suir, ada apa? Feng Hengkong berbalik seperti kilat dan bertanya dengan heran. Tidak apa-apa, Feng Suer menggelengkan kepalanya, suaranya sedikit tidak menentu. Aku baru saja memikirkan sesuatu dan sedikit terganggu, lalu tiba-tiba aku melihat seseorang melompat ke platform Phoenix. Saya sedikit takut. Tidak apa-apa, Feng Suer berkata, Meskipun Hengkong masih bingung, dia tidak bertanya lagi. Pada saat ini, Feng Xiken, yang duduk di belakang, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Ayah, itu dia, dia itu Yun Ce. Dia sebenarnya ada di sini. Feng Ximing berkata dengan suara rendah. Tampaknya dia agak sadar diri dan tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia bersembunyi, dia tidak bisa lepas dari genggaman kita. Petik 2. Apakah itu dia? Feng Hengkong sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, dia benar-benar berani datang hari ini. Ini cukup berani, jadi aku tidak perlu khawatir tentang dia untuk saat ini, agar tidak mempengaruhi pertarungan peringkat. Sekarang dia ada di sini, dia tidak perlu berpikir untuk pergi. Feng Suir mendengarkan, mereka kata-kata dalam diam, pikirannya kebingungan. Feng Lingyun, Yun Ce, kakak Yun, itu Yun Ce. Bukan Feng Lingyun, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Brengsek, kenapa dia? Di sudut auditorium, seorang pria mengenakan. Saat orang dengan penampilan yang sangat tidak mencolok melihat Yun Ce melompat ke panggung Phoenix, dia segera gelisah dan wajahnya penuh kejutan. Segera setelah dia selesai berteriak di dalam hatinya, pemuda yang duduk di sebelah kanannya yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun berdiri dengan suara mendesing. Wajahnya memerah karena kegembiraan, lengannya gemetar, dan dia menggeram, Bos. Kamu memang ayo, aku tahu kamu pasti akan datang. Benar saja, aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Aku tahu kamu tidak akan gagal untuk datang. Melihat wajah pemuda itu, dia hampir terengah-engah karena kegembiraan. Dia menyodok pakaian pemuda itu dan bertanya, Hei, adikku, apakah kamu kenal orang ini? Mungkinkah kamu berasal dari Blue Wind Country?
Tentu saja, pemuda itu berkata dengan penuh semangat, dia adalah milikku bos. Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menonton pertandingannya. Dia bosmu, ya Tuhan, kebetulan sekali. Dia juga saudara angkatku. Aku di sini kali ini, baru saja untuk menonton pertandingannya. Benarkah atau tidak? Pemuda itu memandangnya dengan curiga. Siapa namamu? Ling Jie. Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi Kerajaan Blue Wind. Pemuda itu berkata dengan arogan. Ling Jie, siapa kamu? Ling Yun. Itu kakak laki-lakiku yang tertua. Bagaimana kamu tahu nama kakak laki-lakiku yang tertua? Petik 2. Tentu saja Bos Yun menyebutkannya kepadaku. Kamu benar-benar kenal bosku. Sungguh hebat kebetulan. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Dari negara mana kamu berasal? Oh, namaku Yan Xiaohua. Aku tidak punya negara dan tidak punya rumah. Sekilas aku lebih tua darimu. Kamu bisa memanggilku kakak Hua, bos Hua, Lao Hua, terserah yang kamu mau. Siapa saja boleh melakukannya. Yan Xiaohua, kenapa kamu punya nama yang girly, halus? Setidaknya itu jauh lebih baik daripada namamu yang tidak terampil. Titik tanda seru petik 2. Penampilan Yun Che tidak diragukan lagi langsung menjadi fokus penonton. Sebelum para praktisi dari 5 negara memasuki tempat tersebut, mereka disambut dengan sorak-sorai yang menggelegar. Tapi kali ini, seluruh tempat dipenuhi dengan diskusi dan tawa, tapi tidak ada sorakan. Peserta lain terbang ke atas, tapi dia benar-benar melompat. Mungkinkah dia bahkan tidak mencapai alam mendalam langit? Kamu, bodoh. Dia berasal dari kerajaan angin biru. Blue Wind Kingdom. Pernahkah kamu mendengar bahwa Blue Wind Kingdom telah menghasilkan Tian Xuan yang berusia di bawah 25 tahun? Anak ini hanya bisa bertahan hidup di alam misterius bumi. Aku ingat dalam pertandingan peringkat 7 kerajaan yang lalu, peserta dari Blue Wind Kingdom adalah yang terkuat, yaitu alam mendalam bumi, dan bahkan alam mendalam roh. Hahaha, aku hanya ingin tertawa ketika memikirkannya. Wow, sebenarnya itu adalah orang-orang dari kerajaan Blue Wind. Kerajaan angin siapa yang ada di sini? Kali ini Sekte Divine Phoenix bahkan bergabung dengan alam Changsuan. Orang-orang yang duduk di kerajaan Feng tidak siap, dan mereka jelas bahkan tidak peduli dengan kedatangan orang-orang dari kerajaan angin biru. Orang ini sebenarnya maju ke depan. Kekuatanku yang terdalam ada di alam mendalam bumi, bahkan tidak sebaik milikku. Ini adalah upaya putus asa untuk menghindari rasa malu. Apakah kamu di sana? Kamu tidak tahu sesuatu. Dalam warna biru negara angin, mereka yang berusia di bawah 25 tahun sudah berada di tingkat teratas alam mendalam bumi. Saya mendengar bahwa instruktur di istana mendalam kerajaan mereka hanya berada di alam mendalam roh. Saya bisa menjadi master cabang Suan istana di alam Suan. Sial, benarkah? Lalu jika aku pergi ke sana, tidakkah aku bisa menjadi penguasa istana? Hahaha. Mengapa orang seperti itu muncul? Apakah mungkin Blue Wind Kingdom mengirim hanya satu orang kali ini? Hahaha, ini konyol. Bahkan jika Blue Wind Kingdom akan melakukan tindakan tersebut, mereka setidaknya akan berdedikasi dan mengumpulkan 10 orang, tapi ini kali mereka baru saja menyusul tim. Zan, aku tertawa sampai mati. Senang sekali kamu ada di sini. Dengan Blue Wind Kingdom di sini, tidak ada yang bisa mengambil posisi terakhir ini. Setiap sudut arena besar dipenuhi dengan tawa dan cemoohan yang nakal. Menghadapi mistik angin biru yang berada di alam misterius bumi dan dapat mewakili kerajaan angin biru dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, rasa superioritas yang tak terlihat sebagai unggul muncul secara spontan di hati mistikus 6 kerajaan. Mereka semua memandang Yun Che dengan tatapan yang menggoda, menyedihkan, konyol, bahkan menghakimi. Adegan seperti ini sangat familiar bagi Yun Che. Saat itu, ketika dia mewakili istana mendalam Blue Wind di turnamen peringkat Blue Wind, kekuatan terendahnya yang paling dalam di antara penonton menarik penghinaan dan cemoohan dari hampir semua orang. Segala jenis suara dan mata memutarnya berulang kali. Kali ini, sejarah sepertinya terulang kembali 2 tahun lalu. Namun, 2 tahun lalu, semua ejekan itu tidak berdampak sama sekali padanya, dan tidak akan mempengaruhinya sama sekali selama ini. Meskipun hanya ada sedikit praktisi dari kerajaan Blue Wind di arena,
bukan berarti tidak ada praktisi dari kerajaan Blue Wind. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk melihat Yun Ce memamerkan kekuatannya. Sebulan yang lalu, setelah Yun Ce meninggalkan Blue Wind Imperial City dan berangkat ke Divine Phoenix Empire, Chang Wanhe memberitahu Xuanji keesokan harinya dan menyebarkan berita bahwa Yun Ce mewakili Blue Wind untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 kerajaan sendirian. Dia telah memberitahu Yun Ce di awal bahwa jika Blue Wind Mystic Master tahu bahwa Yun Ce akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan, dia mungkin tiba-tiba menyalakan harapan untuk membalas rasa malunya. Sebelumnya, karena Yun Ce, dia menciptakan keajaiban mustahil demi keajaiban di Blue Wind Kingdom. Dia hampir menjadi sosok mitos di hati Blue Wind Mysterious Master. Jika dia mengambil bagian dalam pertempuran, dia pasti akan membuat gebrakan atas nama Kerajaan Angin Biru dan membalas penghinaan sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, banyak Blue Wind Mysteries telah melakukan perjalanan ribuan mil ke Divine Phoenix Empire dengan harapan dan semangat. Meskipun jumlah Blue Wind Mysteries di arena masih jauh tertinggal dari 6 negara lainnya, tapi itu berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Menghadapi tawa dan ejekan seluruh penonton, beberapa praktisi mendalam Blue Wind memandang Yun Ce. Beberapa mengepalkan tangan dan diam-diam mengertakkan gigi. Beberapa mencibir, menunggu untuk melihat wajah mereka ditampar. Beberapa tidak tahan, dia berteriak dengan keras, "Diam, kalian semua." Yun Ce dari Blue Wind Kingdom tidak hanya orang nomor 1 di kalangan generasi muda, tapi juga orang nomor 1 di seluruh alam Xuan. Meskipun dia hanya memiliki bumi Xuan Realm, dia bisa melawan Raja Xuan. Alam mendalam bumi, pertempuran Raja Xuan, hahaha. Orang-orang di sekitar sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan mereka semua tertawa liar. Apakah anak ini lupa untuk meminum obatnya saat dia keluar? Earth Xuan versus Wang Xuan, hahaha. Chang Feng Xuanze yang berbicara sangat marah hingga wajahnya memerah. Rekannya menariknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir tentang mereka." Ketika Yun Ce memamerkan kekuatannya, mereka secara alami akan melakukannya. Tutup mulut semuanya, Yun Ce. Kali ini, kamu harus memenangkan kejayaan untukku, Chang Feng, di depan semua pahlawan di dunia. Bersambung.